Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang anggaran fleksibel. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Isra Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah jenis anggaran yang dirancang untuk mengakomodasi perubahan dalam volume aktivitas atau produksi. Dalam anggaran fleksibel, biaya dan pendapatan ditentukan dalam hubungannya dengan volume atau tingkat aktivitas yang berbeda. Anggaran ini memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja mereka berdasarkan berbagai tingkat aktivitas yang mungkin akan terjadi. Ada jenis-jenis anggaran fleksibel. Yang pertama, anggaran dasar. Anggaran dasar digunakan untuk menghitung pengeluaran berdasarkan presentasi dari pendapatan perusahaan. Jenis anggaran ini juga menunjukkan biaya per unit atau persentase penjualannya. Yang kedua, ada anggaran menengah. Anggaran menengah digunakan untuk menghitung pengeluaran yang melebihi pendapatan suatu perusahaan. Biasanya jenis anggaran ini berdasarkan pada biaya produksi, bukan dari hasil pendapatan. Yang ketiga, ada tingkat lanjut. Jenis anggaran tingkat lanjut dibuat untuk menghitung variasi dan biaya pada tiap variabel anggaran perusahaan. Anggaran ini juga dapat berubah tergantung dengan pengeluaran aktual untuk setiap variabel pada perusahaan tersebut. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah jenis anggaran yang memungkinkan penyesuaian belanja sesuai dengan perubahan keadaan atau kondisi yang terjadi selama periode anggaran. Ada beberapa kelebihan anggaran fleksibel. Yang pertama yaitu adaptabilitas. Adaptabilitas menyesuaikan belanja dengan perubahan kondisi pasar atau keadaan bisnis. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan yang tepat dalam merespon perubahan yang tidak terduga. Yang kedua yaitu efisien sumber daya. Dengan anggaran fleksibel, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Belanja juga dapat dipindahkan dari satu area ke area lain yang membutuhkan lebih banyak dukungan keuangan, sehingga menghindari pemborosan atau memaksimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga yaitu pengawasan yang lebih kuat atau yang lebih baik. Anggaran fleksibel memungkinkan yang keempat yaitu responsif terhadap perubahan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, anggaran fleksibel memungkinkan organisasi untuk beradaptasi atau dengan cepat terhadap perubahan pasar, persaingan atau kebijakan pemerintah. Nah, di samping di atas adanya kelebihan anggaran fleksibel, ada juga beberapa kekurangan anggaran fleksibel. Yang pertama yaitu ketidakpastian anggaran. Salah satu kelemahan anggaran fleksibel adalah kurangnya kepastian dalam pengeluaran. Jika ada batasan yang ketat atau mekanisme pengawasan yang memadai, belanja dapat meningkat secara tidak terkendali dan mengarah pada penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Yang kedua yaitu pengembalian anggaran yang kurang ketat. Dalam anggaran fleksibel ada kemungkinan kurangnya pengembalian terhadap pengeluaran. Yang ketiga yaitu kesulitan perencanaan. Kesulitan perencanaan ini dapat menyulitkan perencanaan jangka panjang karena tidak adanya angka pasti dalam alokasi anggaran. Dan yang terakhir, kekurangan anggaran fleksibel yaitu kompleksitas pelaporan. Pelaporan anggaran fleksibel dapat menjadi lebih kompleks karena perubahan yang terjadi seiring waktu. Selanjutnya ada komponen anggaran fleksibel. Komponen ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan adalah salah satu komponen penting dalam anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel harus memperhitungkan sumber-sumber pendapatan yang dapat bervariasi, seperti pendapatan dari penjualan produk atau jasa, investasi, atau pendapatan lainnya. Yang kedua, ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume atau tingkat aktivitas. Contoh, biaya variabel itu meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, komisi penjualan, dan biaya produksi yang langsung terkait dengan volume penjualan. Yang ketiga, ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tetap tidak bergantung pada perubahan volume atau tingkat aktivitas.
Contoh biaya tetap meliputi sewa, gaji karyawan tetap, asuransi, dan biaya administrasi bulanan. Meskipun biaya tetap tidak dapat diubah dalam jangka pendek, anggaran fleksibel harus memperhitungkan kemungkinan perubahan biaya tetap dalam jangka panjang. Yang keempat, ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang terdiri dari komponen tetap dan variabel. Misalnya, ada biaya utilitas seperti listrik atau air dapat memiliki komponen tetap, misalnya biaya langganan, dan komponen variabel, misalnya biaya penggunaan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, ada pengeluaran diskresioner. Pengeluaran diskresioner merujuk pada pengeluaran yang dapat dikendalikan dan diatur oleh manajemen. Ini termasuk pengeluaran untuk pengembangan produk, riset, pemasaran, promosi, dan pelatihan karyawan. Dalam anggaran fleksibel, pengeluaran diskresioner harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi bisnis yang berubah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan anggaran fleksibel. Nah, di sini ada 6 faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama adalah informasi yang akurat. Anggaran fleksibel sangat bergantung pada informasi yang akurat dan terperinci mengenai pendapatan, biaya, dan faktor-faktor yang relevan yang berguna bagi manajer dalam mengambil keputusan. Nah, poin kedua yaitu adalah perencanaan yang realistis. Perencanaan harus disusun secara realistis, rasional, tidak mengada-gada, dan harus masuk akal. Jika tidak disusun dengan demikian, yang terjadi akan ada mengurangi keefektivitasan dalam penyusunan anggaran fleksibel ini. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, keterlibatan dan komunikasi yang baik. Hal ini sangat diperlukan komunikasi bagi manajer dan departemen bawahan, dikarenakan komunikasi ini harus berjalan dengan baik karena agar tidak terjadi miskomunikasi di dalamnya. Apa yang kita rencanakan akan berjalan sesuai yang kita inginkan gitu. Pentingnya komunikasi di sini, teman-teman. Nah, poin keempat ada fleksibilitas dalam perencanaan. Nah, hal ini akan mengakomodasi perubahan dan penyesuaian yang mungkin akan terjadi. Hal ini berguna kita menghadapi masalah, kita dapat merubah secara cepat dan mengatasi masalah tersebut. Tentunya dengan memiliki data yang akurat dan komunikasi yang baik dengan departemen lain dan manajemen. Nah, poin kelima adalah evaluasi dan monitoring secara berkala. Kenapa butuh evaluasi? Untuk membandingkan apakah sesuai nggak anggaran yang kita rencanakan dengan yang terjadi di lapangan gitu. Kita harus membandingkan dan menganalisis apa permasalahannya juga gitu. Itulah fungsinya evaluasi gitu. Selanjutnya, poin terakhir, poin 6, yaitu adalah kemampuan pengambilan keputusan yang baik. Keputusan yang cepat dan perubahan dalam kondisi, menganalisis kondisi tersebut dengan cepat pula. Yang sesuai saya jelaskan tadi, dengan adanya informasi yang akurat tentunya, perusahaan atau manajer dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam mengatasi suatu masalah atau yang tidak dapat kita merubah rencana A menjadi B secara cepat dan akurat. Nah, itulah adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari anggaran fleksibel, teman-teman. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan strategi mengatasi kendala dalam implementasi anggaran fleksibel. Implementasi anggaran fleksibel dapat melibatkan beberapa kendala yang mungkin timbul. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat membantu mengatasi kendala-kendala tersebut. Yang pertama ada komunikasi yang efektif. Salah satu kendala utama ada dalam implementasi adalah kurangnya komunikasi yang efektif antar berbagai departemen atau tim. Pastikan ada saluran komunikasi yang terbuka dan jelas antara semua pihak yang terlibat dalam implementasi. Yang kedua, tim yang terlatih dan berkualitas. Pastikan bahwa anggota tim yang terlibat dalam implementasi anggaran fleksibel memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
Dengan melibatkan tim yang terlatih dan berkualitas, Anda dapat mengatasi kendala-kendala yang muncul dengan lebih efektif. Yang ketiga, ada analisis dan pemantauan yang cermat. Melakukan analisis dan pemantauan terhadap implementasi anggaran fleksibel akan membantu mengidentifikasi kendala dan masalah yang mungkin muncul lebih awal dengan memantau secara teratur. Yang keempat, ada fleksibel dan adaptabilitas. Salah satu aspek utama dari anggaran fleksibel adalah kemampuan untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sikap yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi dalam kondisi eksternal maupun internal organisasi. Yang kelima, evaluasi dan pembelajaran penting untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi anggaran fleksibel dan pembelajaran dari pengalaman yang ada. Identifikasi kendala yang terjadi, alasan dibaliknya, dan solusi yang berhasil diterapkan dengan melakukan evaluasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Anda dapat memperbaiki proses implementasi di masa depan dan mengurangi kemungkinan ada kendali yang terjadi. Itulah strategi-strategi kendala dalam implementasi proses anggaran fleksibel. Oke, selanjutnya ada contoh kasus di mana Departemen Mesin PT Rio beroperasi menggunakan anggaran fleksibel dengan kelonggaran anggaran bulanan berkisar 20%. Nah, berikut ini informasi yang disajikan oleh PT Rio untuk biaya overhead tetap dan tarif biaya bervariabel per jam mesin. Yang pertama ada tenaga kerja tidak langsung dengan tarif variabel sebesar Rp1.500 dengan biaya tetap sebesar Rp3.000.000. Selanjutnya ada perlengkapan pabrik dengan tarif variabel sebesar Rp500 dan biaya tetap sebesar Rp2.000.000. Selanjutnya ada listrik, tarif variabelnya sebesar Rp400 dan biaya tetapnya Rp500.000. Selanjutnya ada perbaikan dan pemeliharaan, tarif variabelnya sebesar Rp2.000.000 dan biaya tetapnya sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya ada pajak penghasilan dengan tarif variabel sebesar Rp600 dan biaya tetap sebesar Rp600.000. Supervisi dengan biaya tetap sebesar Rp2.250.000, penyusutan pabrik dengan biaya tetap sebesar Rp1.250.000, asuransi pabrik sebesar biaya tetapnya sebesar Rp630.000 dan pajak bumi dan bangunan biaya tetapnya sebesar Rp250.000. Selanjutnya ada penyusutan mesin dengan biaya tetap sebesar Rp1.000.000. Lalu selanjutnya ada tunjangan kesehatan karyawan dengan biaya tetap sebesar Rp2.400.000. Dan terakhir ada biaya umum atau alokasi dengan tarif variabel sebesar Rp300 dan biaya tetapnya sebesar Rp2.200.000. Nah, dasar aktivitas pada tingkatan 1.200 jam mesin per bulan itu sebesar 80% dari kapasitas terpasang. Nah, kita diminta untuk menyusun anggaran fleksibel untuk departemen mesin pada kapasitas 80%, 90%, dan 100%. Selanjutnya penyelesaian yang bisa dimulai dari menghitung biaya variabel. Nah, jam mesin pada persentase sebesar 80% itu 1.200 jam, pada kapasitas 90% itu 1.350 jam, dan 100% itu sebesar 1.500 jam. Nah, biaya variabel tadi terdiri dari tenaga kerja tidak langsung, perlengkapan pabrik, listrik, perbaikan dan pemeliharaan, pajak penghasilan, dan biaya umum pabrik. Di mana tarif standar per jamnya sudah ada di soal sebelumnya, maka saya akan menjelaskan pada persentase kapasitasnya saja. Nah, untuk tenaga kerja tidak langsung pada kapasitas 80% itu tarif standarnya dikalikan dengan jam mesinnya, di mana 1.500 dikali 1.200 jam mesin itu menghasilkan biaya sebesar Rp1.800.000. Lalu pada kapasitas 90%, 1.500 dikali dengan 1.350 menghasilkan biaya sebesar Rp2.025.000. Lalu pada kapasitas 100%, biaya 1.500 dikali dengan 1.500 jam menghasilkan biaya sebesar Rp2.250.000. Selanjutnya pada perlengkapan pabrik, tarif standarnya per jam sebesar Rp500, lalu dikalikan pada persentase kapasitas 80% yaitu 1.200 jam menghasilkan biaya Rp600.000. Lalu pada kapasitas 90%, Rp500 dikali dengan tarif jamnya 1.350 jam menghasilkan biaya sebesar Rp675.000. Lalu pada kapasitas 100%, tarif standar sebesar Rp500 dikali dengan 1.500 jam menghasilkan biaya sebesar Rp750.000.
Selanjutnya ada biaya listrik, di mana tarif standar per jam itu sebesar Rp400. Lalu pada kapasitas 80% menghasilkan biaya sebesar Rp480.000. Lalu pada kapasitas 90% menghasilkan biaya Rp540.000. Lalu pada kapasitas 100% menghasilkan biaya Rp600.000. Lalu pada perbaikan dan pemeliharaan dengan tarif standar per jamnya sebesar Rp2.000. Lalu pada kapasitas 80% menghasilkan biaya sebesar Rp2.400.000. Lalu pada kapasitas 90% menghasilkan biaya Rp2.700.000. Lalu pada kapasitas 100% menghasilkan biaya sebesar Rp3.000.000. Lalu selanjutnya ada pajak penghasilan, di mana tarif standar per jamnya itu sebesar Rp600. Lalu pada kapasitas 80% maka biaya yang dihasilkan sebesar Rp720.000. Lalu pada kapasitas 90% menghasilkan biaya Rp810.000. Lalu pada kapasitas 100% itu menghasilkan biaya Rp900.000. Biaya yang terakhir ada biaya umum pabrik, di mana tarif standar per jamnya itu sebesar Rp300, maka pada kapasitas 80% itu menghasilkan biaya sebesar Rp360.000. Pada kapasitas 90% menghasilkan biaya Rp405.000. Lalu pada kapasitas 100% menghasilkan biaya sebesar Rp450.000. Maka total biaya variabel yang tarif standar per jamnya itu sebesar Rp5.300. Pada kapasitas 80% itu total biaya variabelnya sebesar Rp6.360.000. Lalu pada kapasitas 90% itu menghasilkan biaya sebesar Rp7.155.000. Lalu pada kapasitas 100% itu total biaya variabelnya sebesar Rp7.950.000. Lalu pada biaya tetap, karena itu namanya biaya tetap, maka pada kapasitas 80, 90, bahkan 100% biayanya tetap sama sesuai dengan soal sebelumnya. Nah, maka total biaya tetap pada kapasitas 80% itu sebesar Rp17.580.000. Begitu juga dengan kapasitas pada 90% dan 100%. Maka total biaya itu bisa didapatkan dari total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel per kapasitas. Nah, pada kapasitas 80% itu menghasilkan biaya sebesar Rp23.940.000. Lalu pada kapasitas 90% itu menghasilkan biaya Rp24.735.000. Lalu pada kapasitas 100% menghasilkan biaya Rp25.530.000. Nah, tarif variabel per jamnya itu tadi per jam itu Rp5.300. Nah, yang harus kita cari adalah tarif tetap per jamnya berapa. Nah, itu kita bisa melakukan pencarian tarif total overhead per jam mesinnya dulu, di mana pada kapasitas 80% itu menghasilkan biaya sebesar Rp19.950.000. Nah, itu bisa didapatkan dari hasil total biaya dibagi dengan jam mesin, di mana total biayanya itu tadi untuk pada kapasitas 80% itu Rp23.940.000, lalu dibagi dengan 1.200 jam itu menghasilkan biaya sebesar Rp19.950.000. Begitu juga dengan 90%, di mana total biayanya itu sebesar Rp24.735.000 dibagi dengan 1.350 jam menghasilkan biaya Rp18.322. Lalu pada tarif 100% itu total biayanya tadi Rp25.530.000, lalu dibagi dengan 1.500 jam menghasilkan biaya sebesar Rp17.020. Maka tarif tetap per jamnya itu bisa didapatkan dari total tarif dikurang dengan tarif variabel, di mana total tarif overheadnya tadi yang untuk 80% itu Rp19.950, maka dikurang dengan tarif variabel per jamnya itu Rp5.300, maka tarif tetap per jam pada kapasitas 80% itu menghasilkan biaya sebesar Rp14.650. Lalu pada kapasitas 90% itu Rp18.322 dikurangkan dengan Rp5.300 itu menghasilkan biaya sebesar Rp13.022. Lalu terakhir pada kapasitas 100% itu total biayanya tadi total tarif overheadnya itu Rp17.020, lalu dikurangkan dengan Rp5.300, maka menghasilkan biaya sebesar Rp11.720. Dari beberapa pemaparan yang telah teman-teman saya sampaikan dari kelompok 1 yang membahas tentang anggaran fleksibel ini,
kita dapat menyimpulkan bahwasannya anggaran fleksibel adalah suatu pendekatan yang memungkinkan perubahan dan penyesuaian anggaran secara efektif dalam menghadapi perubahan kondisi bisnis ataupun lingkungan eksternal yang tidak dapat kita duga. Anggaran fleksibel memberikan fleksibilitas atau kebebasan kepada manajemen untuk merubah anggaran dengan cepat sesuai dengan perubahan dalam penjualan, biaya produksi, bahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kegiatan operasional di dalam suatu perusahaan tersebut.